Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Saputra dengan NIM 220404502058 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai materi kontrol diri dan kematangan emosional. Yang pertama yang akan kita bahas yakni pengertian kontrol diri. Secara bahasa, kontrol diri dapat dibagi menjadi dua kata, yakni kontrol dan diri. Kontrol sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengendalian dan pengawasan. Sedangkan diri dapat diartikan sebagai kepribadian yang mengenali identitasnya sepanjang waktu. Nah, ketika kita menggabungkan dua kata tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang diinginkan. Kemudian secara istilah, kontrol diri atau self-control dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk membimbing perilakunya serta kemampuan untuk menekan hal-hal impulsif yang muncul secara tiba-tiba. Banyak ahli yang memberikan pendapat mengenai kontrol diri. Di antaranya, ada seorang pakar psikologi yang bernama Lazarus yang memberikan pendapat bahwa kontrol diri menggambarkan keputusan yang diambil individu melalui pertimbangan kognitif guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian yang kedua, ada Glickman yang memberikan penjelasan bahwa kontrol diri merujuk kepada hal-hal yang ingin dilakukan oleh individu tanpa terhalang oleh rintangan dan kekuatan yang berasal dari dalam diri individu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengelola tindakan-tindakan atau dorongan-dorongan baik yang berasal dari dalam diri individu ataupun dari luar diri individu itu sendiri. Nah, orang atau individu yang memiliki kontrol diri yang baik dapat mengambil keputusan serta mengambil langkah yang efektif sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang diinginkan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkannya. Yang kedua adalah pengertian dari kematangan emosional. Emosi sendiri berasal dari kata emotus atau emorphe yang berarti mencerca atau menggerakkan. Emosi merupakan penyesuaian organis yang dialami oleh individu dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Nah, kematangan emosional dapat kita artikan sebagai kemampuan individu untuk menerima hal-hal negatif yang berada di sekitarnya tanpa langsung membalas dengan reaksi yang negatif pula. Maksudnya adalah ketika seorang individu dihadapkan pada situasi-situasi yang negatif, dia tidak langsung membalasnya dengan reaksi yang negatif, melainkan ia harus menelaah dan berpikir kritis mengenai situasi yang sedang dia alami, sehingga hasil akhir yang dimunculkan dari pemikirannya adalah kebijakan, bukan reaksi-reaksi yang negatif. Nah, selanjutnya, dalam kontrol diri ada 3 aspek yang harus kita penuhi. Yang pertama, mengontrol perilaku. Yang kedua, mengontrol kognitif. Dan yang ketiga, mengontrol keputusan. Yang pertama, mengontrol perilaku. Mengontrol perilaku adalah kemampuan untuk memodifikasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemampuan untuk mengontrol perilaku dibedakan menjadi 2 komponen. Yang pertama, kemampuan mengatur pelaksanaan. Kita harus mengetahui siapa yang memegang kendali, baik diri kita, orang lain, ataupun hal-hal yang tidak berada dalam diri individu. Kemudian yang kedua, kemampuan mengatur stimulus. Kemampuan ini memberikan kita pengetahuan bagaimana dan kapan stimulus yang tidak dikehendaki harus dihadapi. Nah, ada beberapa cara dalam menghadapi stimulus. Di antaranya, yang pertama, mencegah dan menjauhi stimulus. Kemudian, yang kedua, menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir.
Dan yang ketiga adalah mengurangi intensitasnya. Kemudian yang kedua, mengontrol kognitif. Mengontrol kognitif merupakan kemampuan seseorang untuk menafsirkan, menilai, atau menggabungkan suatu peristiwa dalam sebuah kerangka kognitif. Mengontrol kognitif merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan untuk mengurangi beban pikiran. Nah, mengontrol kognitif sendiri dibagi menjadi dua komponen, yakni kemampuan untuk memperoleh informasi dan kemampuan untuk melakukan penilaian. Selanjutnya, atau yang ketiga adalah mengontrol keputusan. Mengontrol keputusan adalah kemampuan individu untuk memilih atau menentukan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemampuan ini akan berfungsi dengan baik bila mana seorang individu memiliki kesempatan, kebebasan, serta alternatif yang lain untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, setelah penjelasan-penjelasan tadi, timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita mengembangkan kemampuan kontrol diri? Sebagai jawabannya, Wondersman telah memberikan kita 3 kategori agar kita mampu mengembangkan kemampuan kontrol diri. Yang pertama, yaitu membuat atau modifikasi lingkungan agar menjadi lebih responsif. Contohnya, kita bisa mengubah tata letak perabotan ataukah mengubah fungsi ruangan agar kita tidak bosan berada di rumah atau di tempat bekerja. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak informasi dan melatih kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Contohnya kita bisa melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan yang kira-kira akan terjadi ke depannya. Kemudian yang ketiga, lebih memaksimalkan secara efektif kebebasan dalam memilih peran lingkungan. Nah, contohnya kita bisa memaksimalkan waktu atau kondisi individu atau ruangan dalam bentuk lingkungan ya maksudnya di sini dalam kondisi tertentu. Keluar dari suatu keadaan atau lingkungan tertentu juga dapat menjadi alternatif jika itu dianggap lebih baik. Nah, untuk mengembangkan kemampuan kontrol diri, kita juga harus disiplin. Ada beberapa cara dalam mendisiplinkan diri. Di antaranya yang pertama adalah mampu memanage waktu atau mampu mengatur waktu. Ada cara yang populer di kalangan masyarakat dalam memanage waktu, yaitu dengan menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dengan melakukan hal tersebut, kita bisa memilih hal apa saja yang ingin kita lakukan dan yang tidak ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita bisa lebih mendoktrin diri kita untuk merasa senang. Contohnya misalnya, ketika kita membayangkan betapa menyenangkannya ketika kita bisa menahan diri. Ini bukan merupakan sesuatu yang menyakitkan, karena yang kita bayangkan adalah kesenangannya, bukan tentang bagaimana sakitnya ketika kita menahan diri. Kemudian yang ketiga adalah memulai untuk berkarya. Berkarya di sini bisa bebas. Kita bisa berkarya seni, ataukah dengan kata lain, kita juga bisa berkarya dengan cara memaksimalkan kinerja kita dalam pekerjaan. Kita memaksimalkan apa yang kita sedang kerjakan saat ini. Kemudian selanjutnya yaitu mengontrol hati. Nah, hati merupakan hal yang sangat psikis dalam pribadi individu. Hati juga dapat berubah-ubah sesuai dengan dinamika kehidupan. Oleh karena itu, kita harus selalu membersihkan hati kita agar hati dapat memancarkan aura yang positif, memancarkan aura rasa syukur, rasa kasih sayang, serta selalu optimis. Kemudian, selanjutnya adalah mengendalikan pikiran. Pikiran merupakan hal yang sangat sakral karena hal tersebut dapat mengontrol perilaku atau aktivitas kita. Contohnya saja ketika pikiran kita selalu negatif, secara otomatis kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan pun akan negatif pula, sehingga respon dari masyarakat pun akan buruk atau negatif. Begitupun sebaliknya, ketika kita selalu berpikir positif, mendoktrin pikiran kita untuk selalu berpikiran yang baik-baik, maka aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan pun insya Allah akan baik. Sehingga
respon yang kita dapatkan dari masyarakat pun baik, atau dengan kata lain, respon yang kita dapat dari masyarakat itu adalah respon positif. Nah, itulah sedemikian penjelasan yang dapat kami sampaikan teman-teman sekalian. Semoga saja apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan-penjelasan serta solusi yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan kontrol diri. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian serta dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman sekalian untuk lebih mengembangkan kemampuan kontrol dirinya, sehingga kehidupan kita ke depannya akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.